Museum Sejarah Jakarta juga dikenal sebagai Museum Fathahillah, bertempat di bekas balai kota yang terletak di bagian kota lama, yang sekarang dikenal sebagai Jakarta Kota, beberapa ratus meter di belakang pelabuhan dan pergudangan Sunda Kelapa. Awalnya disebut Staduis, bangunan ini merupakan kantor pusat administratif perusahaan India Timur Belanda dan kemudian menjadi kantor pusat pemerintahan Belanda. Dibangun pada tahun 1710 oleh Gubernur Jenderal Van Riebeeck, bangunan kokoh ini menyambungkan ruang bawah tanah dan penjara air kotor yang terkenal di bawahnya. Saat ini, museum ini memamerkan sejarah Jakarta dari zaman prasejarah sehingga berdirinya Kota Jayakarta. Koleksinya meliputi replika prasasti Tugu di bawah pemerintahan Raja Purnawarman yang agung. Bukti bahwa pusat kerajaan Tarumanegara terletak di sekitar pelabuhan laut Tanjung Priok saat ini. Koleksi ini mencerminkan pengaruh berbagai elemen budaya di kota Batavia, yaitu Eropa, terutama dari Belanda, dari Cina, dan India, serta dari Indonesia itu sendiri. Untuk lebih menghidupkan dan memperbanyak kegiatan di alun-alun kota tua Batavia, saat ini pemerintah Jakarta telah menyelenggarakan berbagai atraksi rutin yang melibatkan masyarakat di setempat dan budayanya. Pada hari Minggu, diadakan pertunjukan yang menampilkan tari zapin, perpaduan antara pengaruh Betawi dan Timur Tengah, tari barongsai, musik roncong bernuansa Portugis, musik khas Betawi Tanjidor, peragaman busana batik, parade mobil antik, makanan dan cenderamata, serta kembang api. Objek-objek yang dapat ditemui di museum ini antara lain perjalanan sejarah Jakarta, replika peninggalan masa Tarumanegara dan Pajajaran, hasil peninggalan arkeologi di Jakarta, mebel antik mulai dari abad 17 sampai 19 yang merupakan perpaduan dari gaya Eropa, Republik Rakyat Tiongkok, dan Indonesia. Prasasti Tugu merupakan prasasti terpanjang yang dikeluarkan oleh Sri Maharaja Purnawarman, Raja Kerajaan Taruma, ditemukan pada tahun 1878 di Kampung Batu Tumbu, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Melalui prasasti Tugu diketahui bahwa Raja Purnawarman memerintahkan untuk menggali Sungai Gomati yang panjangnya 6.122 busur, kurang lebih 12 km dalam waktu 21 hari, selain Sungai Candrabaga yang telah digali sebelumnya. Sungai Candrabaga oleh para ahli dikaitkan dengan Kali Bekasi pada masa kini. Bambang Sumadyo 1993 memperkirakan bahwa pada saat penggalian sungai tersebut sedang terjadi musim kemarau, sehingga penggalian Sungai Gomati merupakan salah satu upaya untuk menghindari banjir yang saat itu menjadi ancaman di masa pemerintahan Purnawarman, sekaligus mengatasi kekeringan yang terjadi di musim kemarau.